Dan untuk dari gelombang 4 sendiri nanti tetap dibuka karena memang rencananya sampai dengan di akhir tahun 2020 ini sampai dengan 30 gelombang rencana awalnya. Iya. Nah, kita tetap mengusahakan untuk 30 gelombang itu tetap dibuka, dan gelombang 4 ini kemungkinan besar akan dibuka setelah evaluasi juga, seperti itu. Nah, pemirsa, di sini saya akan coba bertanya ke call centernya Prakerja mengenai insentif kita di bulan Juni yang sudah melebihi dari jadwal. Apakah akan cair atau insentif ini akan berhenti selamanya? Nah, lebih jelasnya kita akan coba tanya ke call centernya Prakerja, pemirsa ya. Layanan kartu prakerja, selamat sore, dengan Chandra dapat saya bantu? Selamat sore, Pak. Sore, dengan siapa saya bicara? Dengan Pak Juan. Pak Juan, informasi apa yang bisa dibantu Pak Juan? Mau tanya mengenai insentif di bulan Juni nih, Pak. Nah, Ya, itu kenapa Pak? Nah, itu kan banyak yang sudah melewati dari jadwal insentif. Itu Ya, apakah insentif di bulan Juni ini akan cair? Maksudnya di bulan Juni ini ada pencairan insentif atau gimana, Pak? Terutama baik. yang gelombang 1 sampai gelombang berapa 3 itu, Pak? Iya, baik. Untuk Pak Juan, perihal dari pencairan dana insentifnya Bapak tak perlu khawatir, nanti kita bantu infokan. Sebelumnya untuk pencatatan terlebih dahulu Pak, untuk nomor handphonenya berapa? 08. Terima kasih banyak Pak Juan atas informasi data yang diberikan. Pak Juan, saya infokan langsung ya Pak ya. Untuk pencairan dana insentif bulan Juni, memang benar Pak, sampai saat ini yang dijadwalkan tanggal 29 Mei sampai bulan Juni, ini masih belum ada yang dicairkan. Dan jika Bapak bertanya bahwasannya apakah ada atau tidak pencairannya, kita nanti ada pencairan Pak, karena memang sifatnya hanya penundaan saja. Penundaannya itu dikarenakan saat ini prakerja sedang dievaluasi oleh pemerintah, dan selama proses evaluasi semua dananya dibekukan sementara waktu. Namun nanti setelah evaluasinya selesai, maka dananya akan dicairkan kembali dan dilanjutkan kepada para peserta yang belum mendapatkan insentifnya. Tapi untuk tanggalnya kita masih belum dapat jadi harus menunggu evaluasi selesai dulu. Nah, itu nanti itu kan banyak yang ini, Pak. Rata-rata yang insentif pertama itu banyak yang belum cair. Kemudian ada juga yang insentif kedua. Nah, itu nanti kalau misalnya yang pertama itu sudah melebihi yang kedua, Pak. Itu apakah nanti cairnya bareng atau gimana itu, Pak? Kalau pencairan Pak, ini dilakukan seluruhnya ya Pak ya, yang terlambat. Iya. Itu dilakukan pada saat evaluasi selesai, itu infonya. Enggak, Jadi iya. tidak dihitung dalam artian pertama atau kedua, jadi kita samaratakan. Artinya jika misal Pak Juan di tanggal 29 belum cair, 29 Mei ya Pak ya, Iya. maksudnya. Lalu ada juga yang di tanggal 10 Juni, ada juga yang di tanggal 14 Juni contoh ya Pak ya. Iya. Nah, itu ketika evaluasi selesai, seluruhnya diproses bareng Pak. Oh, berarti nanti bisa double, Pak ya? Kalau double tidak, karena kan kondisinya jika yang ini yang terlambat dulu ya Pak ya, Iya. artinya yang terlambat karena penundaan. Nah, berbeda lagi kasusnya kalau terlambat karena memang awalnya ada kendala. Karena kondisi yang awalnya terkendala, prosesnya nanti menunggu yang selesai ini dulu, yang terlambat karena penundaan dulu. Oh. Jadi misalkan Bapak, contoh ya Pak ya, mungkin yang pertanyaan Bapak saya tangkap itu adalah Bapak contoh dijadwalkan tanggal 6 Mei contoh. Iya. Lalu Bapak ada kendala, misalkan rekening atau e-walletnya terkendala. Nah, ini belum cair. Ini kan ditunda dulu. Iya. Ternyata di bulan Juni Bapak kan terkena penundaan lagi. Artinya dikarenakan ada evaluasi, bukan kesalahan Bapak. Iya, betul, Pak. Nah, evaluasinya ini sudah selesai. Kita berikan contoh selesai tanggal 22 sebagai contohnya. Iya. 22 selesai. Yang dicairkan yang pertama itu bulan Juni. Yang tadi jadwalnya misalkan tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni dicairkan di bulan Juni. Setelah tanggal 6 Juni ini sudah selesai, berarti kan kita sudah tidak ada kendala. Nah, untuk yang Mei-nya menyusul beberapa hari kemudian. Berarti tidak, tapi tetap di bulan itu juga, Pak. Maksudnya sama. Diusahakan di bulan yang sama. Karena kan kita juga belum tahu, artinya
kita khawatirnya ini berakhir untuk evaluasinya taruhlah tanggal 29 Juni. Ini kan mendekati. Iya. Jadi bisa saja pencairannya itu 2 bulan, artinya di akhir Juni dan awal Juli. Awal Juli Pak ya bisa jadi. Iya, jadi kita tidak bisa janjikan benar di bulan yang sama. Khawatirnya seperti tadi kasusnya. Iya, itu nanti maksudnya selisih harinya kira-kira 1 minggu atau 2 minggu Pak dari Kalau nggak ya, kalau itu kita tidak bisa tentukan Pak, karena memang kalau yang sudah terlewat sangat jauh, artinya yang karena ada kendala awal ya Pak iya. ya. Itu kan pencairannya dimanualkan. Jika manual itu langsung dari pusat Pak. Oh iya paham Pak. Cuman yang dari pusat ini dapat info supaya nanti bisa diinformasikan kepada peserta yang belum dapat, agar nanti kan peserta juga tidak bingung. Diinfokan saja akan mendekati dari tanggal pencairan yang selanjutnya, artinya di bulan ini. Jadi kalau misalkan bulan ini tanggal 23 cair misalnya Pak ya, berarti bisa jadi di tanggal 24, 25 atau 26-nya sudah ada pencairan yang kedua, yaitu yang bulan terlewat seperti itu. Iya paham Pak. Iya. Soalnya kan apa namanya banyak isu yang di luar itu Pak mengenai inilah gitulah. Tapi apa namanya untuk insentif tetap dicairkan ke peserta Pak ya. Maksudnya cuman bersifat penundaan saja Pak ya. Ya, kalau info yang kita terima langsung dari pusat, memang benar kita sedang ada evaluasi besar-besaran. Artinya kan ini kan program untuk bantuan, jadi memang harus ada perbaikan sistem, perbaikan manajemennya. Nah, untuk dari kami sendiri memang sedang dievaluasi, dan informasi yang kita terima ini untuk sifatnya penundaan saja, tidak dihanguskan, tidak dihentikan atau tidak dibatalkan, hanya penundaan. Setelah penundaan selesai, artinya evaluasi selesai, prakerjanya berjalan kembali dengan kondisi prakerjanya ini akan dievaluasi, dan untuk evaluasi berharap supaya diperbaiki ke depannya dan tidak ada kendala yang sama Pak, seperti itu maksudnya. Nah itu nanti kalau misalnya evaluasi sudah selesai Pak, ya, apakah untuk insentif berikutnya sesuai jadwal, maksudnya nggak ada penundaan lagi atau gimana Pak? Normal Pak, normal tidak ada kendala lagi. Jadi ini penundaannya karena ada evaluasi saja. Evaluasi sistem aja. Nah ini Pak untuk yang apa namanya gelombang 4, apakah gelombang 4 itu nantinya ada dibuka cuman ditunda atau gimana Pak? Benar, untuk gelombang 4 memang awalnya kan direncanakan tanggal 26 Mei. Iya setelah. Namun ditunda dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi. Dan untuk dari gelombang 4 sendiri nanti tetap dibuka, karena memang rencananya sampai dengan di akhir tahun 2020 ini sampai dengan 30 gelombang rencana awalnya. Iya. Nah, kita tetap mengusahakan untuk 30 gelombang itu tetap dibuka, dan gelombang 4 ini kemungkinan besar akan dibuka setelah evaluasi juga, seperti itu. Tapi tetap ada nantinya Pak ya, cuman ini aja Pak ya, di evaluasi Pak ya. Iya, semuanya ini ditunda karena memang adanya evaluasi tadi. Jadi untuk evaluasi ini memang sifatnya langsung Pak, artinya seluruhnya dievaluasi apakah memang ada kendala yang urgent atau tidak. Nanti keputusannya pemerintah yang menentukan. Oke. Nah Pak, untuk yang penjadwalan ulang yang insentif yang bulan Juni itu nanti di akun dashboard masing-masing atau gimana Pak? Kalau untuk penjadwalan ulang, ini maksudnya penjadwalan langsung dari pusat. Artinya di dashboard tidak berubah, tetap sama. Namun statusnya Pak, nanti dilihat statusnya itu akan berubah. Yang tadinya belum diproses, langsung berubah menjadi sedang diproses. Berarti ya untuk tanggalnya tetap Pak ya, cuman statusnya aja ya. Dari yang belum proses menjadi dalam proses Pak ya. Iya benar Pak. Oke. Sudah Pak, itu aja sih Pak. Baik. Bagaimana Pak Juan? Ada lagi yang bisa dibantu? Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Prakerja. Selamat sore, selamat beristirahat Pak Juan. Iya, selamat sore. Sore kembali. Oke pemirsa, itu dia hasil telepon saya dengan CS-nya Prakerja pemirsa ya. Jadi buat kalian yang menunggu untuk insentif cair, jangan khawatir. Insentif akan tetap dicairkan pemirsa ya. Cuman memang di sini menunggu evaluasi sistemnya selesai. Jadi buat kalian ditunggu saja untuk